Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sonjen Chen Bukis. Alhamdulillah di ruangan yang ala kadarnya ini tempat kita menginap di lokasi juga. Saya ingin memberikan sedikit tip atau informasi berdasarkan apa yang kita tahu. Yang jelas tip kali ini bagaimana cara kita mencegah atau mengantisipasi kelelawar yang ada pada sebuah bangunan. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa apapun yang terlihat di video ini semuanya berawal dari cerita bangunan pribadi dan dengan permasalahan yang ada. Jadi untuk kawan-kawan, sekaligus saya berusaha menjawab di antara komen-komen video-video sebelumnya. Banyak yang menanyakan, Bang, bagaimana cara mengantisipasi kelelawar pada sebuah bangunan. Oke, sebelum kita lanjut ke tip atau strategi yang kita lakukan, penting bagi kita untuk memahami atau mempelajari siklus daripada gaya hidup kelelawar ini. Nah, terkait kelelawar yang sering ada pada bangunan, menurut saya ada dua jenis kelelawar. Yang pertama yaitu kelelawar yang jenis putih atau biasanya transparan dengan postur tubuh agak besar. Yang kedua ada kelelawar hitam yang kecil. Nah, dari kedua kelelawar ini tidak jarang bagi bangunan yang memiliki intensitas pencahayaan kurang, biasanya tidak jarang kita menemukan kelelawar itu di ruang inap. Untuk kelelawar yang jenis putih atau transparansi itu biasanya sering kita temukan di area monyetan atau bawah atap bangunan. Nah, jenis kelelawar ini tidak takut terhadap cahaya karena sering kita temukan di area yang intensitas cahayanya lebih tinggi, seperti area yang seperti saya bilang tadi, area menara atau monyetan, kedua di bawah atap. Nah, apakah mengganggu burung ketika berada di monyetan, berada di bawah atap? Menurut saya tidak terlalu mengganggu, karena yang jelas ini kelelawar sampai saat ini juga belum saya pernah temukan masuk sampai ke ruang inap untuk kelelawar yang jenis putih atau transparan yang memiliki postur yang agak sedikit besar daripada yang warna hitam. Apakah mengganggu? Saya pastikan tidak terlalu mengganggu, karena dia langsung keluar ketika sudah senja, tidak berputar-putar di ruang inap. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara membasmi daripada kelelawar ini? Kita pernah menemukan di suatu bangunan yang populasi kelelawarnya lumayan banyak menurut saya, dan bisa kemungkinan kalau populasinya sudah banyak, walet juga akan merasa takut. Nah, ada beberapa hal yang pernah kita lakukan, seperti kemarin kebetulan bangunan itu belum ada burung atau bahkan ada sarang, tapi didiami oleh kelelawar. Pertama yang saya lakukan adalah pengasapan, pengasapan. Nah, jenis pengasapan yang kita lakukan ini bukan asap kayu ya, bukan asap kayu, tapi jenis pengasapan yang kita lakukan menggunakan daun hidup. Tapi jangan pernah lakukan ini kepada bangunan yang sudah punya sarang, sudah punya koloni walet. Jangan pernah lakukan ini akan sangat fatal. Tapi ini kita lakukan kepada bangunan yang belum memiliki burung, intinya seperti itu.
Yang kedua, menembak menggunakan senapang angin. Jenis daripada kelelawar ini tidak takut, bahkan kita mendekati dia masih tidak peka terhadap kita, keberadaan kita. Mungkin secara insting pendengarannya mungkin dia mendengar, tapi untuk daya penglihatan saya rasa jenis kelelawar daya aktif penglihatannya kecuali senja atau malam hari. Nah, di sini kita bisa melakukan penembakan. Kalau bisa menggunakan biar kesan daripada senapang angin itu tidak mengagetkan, pakai peredam. Nah, kita bisa menembak 3-4 ekor. Nah, ini yang kalau cara-cara lain untuk mengantisipasi ini saya belum dapatkan itu juga. Tapi sebisa mungkin yang sudah ada kita basmi. Bisa menggunakan asap. Menggunakan asap ini dengan cara mengusir. Bisa juga menggunakan senapang angin, artinya kita membunuh. Nah, lanjut ke jenis kelelawar yang satunya, yaitu yang berwarna hitam, yang kecil. Ini hampir rata-rata berada di bangunan yang punya daya lembab yang lumayan tinggi. Dan kedua, intensitas cahayanya sangat kurang, artinya gelap. Rata-rata biasanya kita temukan di bangunan, paling banyak di area persawahan, biasanya banyak seperti itu karena memang daya lembabnya tinggi. Nah, sebelum kita melakukan bagaimana cara kita mengantisipasi atau mencegah daripada proses ini, perlu bagi kita juga untuk menganalisa bagaimana cara atau proses hidup daripada kelelawar ini. Biasanya aktif di malam hari, di mana kondisi burung seharusnya sudah tenang, sudah pulang kandang. Tiba-tiba ada penghuni lain. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa kelelawar ini tidak mengganggu, kelelawar ini tidak memberikan efek yang berlebihan. Tapi menurut saya bisa saja terjadi kalau kelelawarnya hanya 1 atau 2 ekor. Tapi bagaimana dengan kelelawar yang memiliki populasi lumayan juga, artinya lebih daripada 5 atau bahkan 10 ekor, karena dia berkembang biak di situ, bro. Ini akan sangat mengganggu kenyamanan, ketenangan di saat burung istirahat, di saat burung harus fokus pada sirip, tapi terjadi aktivitas mondar-mandir yang dilakukan oleh kelelawar ini. Dan jenis kelelawar ini menurut saya sangat lincah sekali. Kadang kita pukul atau apa itu sangat daya penglihatannya juga lebih tajam di daerah yang gelap. Nah, tip yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan berdasarkan pengalaman saya di bangunan pribadi, dan ini terjadi di bangunan saya juga. Saya sedikit mengalami pusing mencari solusi bagaimana mensiasati atau mencegah dari proses supaya kelelawar kecil yang warna hitam ini tidak berkembang biak di bangunan kita. Jadi daripada efek-efek yang diberikan kelelawar kecil ini terhadap produktivitas burung di dalam, selain membuat kisruh atau ketidaknyamanan pada burung yang ada dengan cara bolak-balik, ada lagi yang lebih fatal, yaitu menurut saya bau daripada kotoran kelelawar ini sangat tajam sekali, dan bau kencingnya itu luar biasa. Nah, hal yang bisa kita lakukan, yang pertama yang saya lakukan dengan proses ditembak. Kalau dengan mengasap ini tidak akan mungkin, karena memang sudah ada walet dan sarangnya sebagian pada waktu itu. Lalu saya berinisiatif, guys. Ini sangat betul-betul sekali mujarab menurut saya.
di sekitar bangunan saya ini saya tanami pohon pisang, bro. Pohon pisang. Biasanya di bangunan saya kelelawarnya maksudnya sudah kita bunuh, pengecekan bulan berikutnya biasanya ada, tapi ini sudah tidak ada. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali efek yang diberikan. Dan sampai saat ini juga kelelawar sudah tidak masuk lagi ke dalam bangunan. Memang terkadang terpantau di senja hari atau di suasana maghrib itu ada kelelawar yang lalu lalang, kadang menyambar daripada serangga di lampu-lampu yang ada itu. Nah, dari sini saya berkesimpulan bahwa dalam penerapan sebuah sistem tentunya kita harus coba menganalisa atau mencari tahu dulu sistem hidupnya, sistem reproduksi daripada sasaran kita itu seperti apa. Itu yang penting menurut saya. Nah, sehingga saya memutuskan untuk menanam di sekeliling bangunan saya ini pohon pisang. Alhamdulillah sampai saat ini kelelawar yang jenis hitam kecil itu tidak ada lagi di bangunan saya, dan mereka lebih memilih berkembang biak di daun pisang. Kenapa memilih daun pisang atau memilih menanam pohon di sekeliling? Karena dari proses berkembang biakan kelelawar kecil ini yang warna hitam ini rata-rata senang pada kelembapan yang tinggi. Bahkan di daun pisang itu guys, bahwa di daun pisang itu kadang memiliki air atau daunnya basah-basah. Nah, di situ saya berasumsi bahwa masuknya sebuah kelelawar pada bangunan itu karena selain intensitas cahayanya yang kurang, jadi dia lebih suka kepada daya lembab yang lumayan tinggi. Itu menurut saya. Jadi dalam proses untuk pengasapan pada kelelawar jenis hitam ini sangat tidak dianjurkan, apalagi di bangunan kita yang sudah ada penghuni, baik itu untuk kelelawar yang jenisnya besar maupun yang kecil. Tidak dianjurkan untuk melakukan pengasapan. Sebisa mungkin kita antisipasi atau membasmi dengan cara yang lebih tepat, mungkin menggunakan senapang angin, atau bahkan ada kemarin bersama teman-teman kita pakai raket, waletnya juga kena semes ya. Jadi sasaran yang tepat ini menurut saya pakai senapang angin, karena penglihatan daripada jenis kelelawar ini sangat tajam sekali guys. Untuk yang jenis kecil ini yang berwarna hitam ini sangat tajam sekali penglihatannya di area yang gelap. Sebisa mungkin dalam teknis pengaturan cahaya itu sangat penting. Artinya untuk reproduksi sebuah berkembang biakan terhadap burung, tetap kita mengutamakan daya remang-remang atau gelap yang ada, tapi jangan gelap gulita, karena ini gelap gulita juga bisa berpeluang untuk kelelawar untuk berkembang biak. Kalau ya ada yang mengatakan bahwa ini tidak bermasalah, ini tidak memberikan efek, menurut saya sangat salah sekali. Ini aktivitasnya di malam hari, alias matahari sudah senja atau sudah turun. Aktivitasnya di mana burung harus istirahat, harus bertengger di sirip, lalu diganggu oleh hama-hama seperti kelelawar ini guys. Oke guys, ini yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan petani walet Indonesia. Apapun yang saya sampaikan di sini semuanya didasari rasa ingin berbagi, rasa ingin memberikan edukasi terkait apa yang pernah kita alami dan kita lakukan. Dari video ini semoga ada yang hal positifnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita kelola lagi untuk kedepannya.
Dan tentunya harapan saya kepada kawan-kawan semua, semoga hari-harinya selalu menyenangkan dan selalu sehat bersama keluarga tercinta, agar apa yang kita lakukan hari ini memberikan efek yang luar biasa untuk hari besok. Terima kasih guys. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.